Halo, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Eva Mawarni dalam pembelajaran trigonometri kelas 10. Kita akan membahas tentang kuadran 2. Kuadran 2 itu kan berarti sudutnya itu dari 90 ya, sampai sudutnya itu dari 90 sampai 180. Begitu ya. Ini masuk kuadran 2. Nah, kita Bukannya lanjut. 120, Bu. 120 kenapa? Dari 120 sampai 180. Enggak dong. 95 juga udah masuk kuadran 2 gitu ya. Udah lewat, pokoknya udah di atas 90,5 pun sudah masuk kuadran 2 gitu karena dia udah lancip ya. Kan kalau udah ke kiri sedikit jadi lancip. Tumpul begitu. Jadi 90,3 juga udah masuk kuadran 2 gitu. Kenapa pakai sama dengan? Karena sebenarnya nggak pakai sama dengan pun nggak apa-apa gitu karena nanti hasilnya toh tetap positif atau negatif. Kayak misalnya cos 90 itu kan tidak pengaruh ya, dia tetap 0. Jadi tetap positif negatifnya nggak pengaruh gitu. Makanya biasanya tetap dibuat ada sama dengannya begitu. Ini untuk kuadran 2 ya. Kuadran 2 tuh dari 90 sampai 180. Terus berarti ininya apa saja bisa ada dua ini ya, ada dua, kita gambarkan saja deh. Ada dua, sama seperti kemarin, dua tipe begitu. Kalau ini karena di antara 90 sampai 180 berarti kita bisa pakai si 90-nya sama si 180. Kalau pakai 180 pasti sebelum 180 gitu ya, berarti 180 min alfa. Kalau pakai 90 itu berarti 90 plus alfa gitu. Nah, seperti kemarin kalau kita pakai, pokoknya kalau kita pakai garis vertikal, itu cos jadi sin jadi cos, tangen jadi kotangen, seperti itulah ya. Berubah. Tapi kalau kita pakai si 180 gitu, itu akan tetap menjadi sin dengan sin, cos jadi cos begitu. Karena sudutnya yang diambil dari sumbu X gitu, kayak kemarin dijelasin di sini. Ini kan sudutnya diambil dari nih. Ini 180 minus berarti artinya alfanya di sini. Nih alfanya di sini ya. Dari X gitu diambilnya. Tapi kalau misalnya 90 plus alfanya yang di sini kan kebalik. Makanya dia alfanya yang dari sumbu Y begitu diarahinnya. Maka dia akan berubah dari sin ke cos atau cos ke sin begitu. Nah, kita punya dua nih, 90 plus alfa sama 180 alfa. Rumusnya sih sama aja ya. Nah, untuk yang 90 plus alfa. Sin 90 plus alfa itu akan berubah menjadi cos alfa. Karena kita pakainya biasanya alfanya aja gitu ya. Terus cos 90 plus alfa, ingat di kuadran 2 yang positif itu adalah si sin. Maka cos kalaupun berubah jadi sin dia dikalikan negatif, sin alfa. Karena hasilnya selalu negatif untuk cos, begitu. Terus tangen 90 plus alfa akan menjadi minus cot alfa.
Atau kebalikannya, cos 90 plus alfa sama dengan minus tangen alfa. Maksudnya gimana sih gitu? Contoh yang pertama dulu ya, yang 90 plus alfa. Misalnya kita pakai sin 120 gitu. Nah, sin 120 itu kalau pakai 90 plus alfa kan 90 ditambah 30, ya kan? Nah, ini menjadi cos 30. Seperti tadi, cos 30 itu adalah setengah akar 3. Nah, itu contoh pakai 90 plus alfa. Sekarang kita ke yang satu lagi. Ini kayaknya ada yang masuk dah. Oke, Laura. Laura bukan tadi udah masuk ya? Kita ke 180 min alfa. 180 minus alfa sin 180 min alfa itu tetap sin alfa, gitu ya. Saya buka pintu dulu. Aduh. Kemudian cos ya. Cos 180 min alfa itu tetap jadi cos tapi min. Kenapa? Karena kuadran 2 gitu ya. Cos alfa. Terus tangen 180 min alfa itu tetap tangen. Pokoknya semuanya tetap lah. Nggak ada yang berubah. Tapi bedanya plus sama minnya gitu ya. Min cot. Jadi yang berubah jadi lawannya itu kalau kita pakai perhitungan di vertikal, garis vertikal atau sumbu Y. Kalau kita pakai horizontal 180 dan 360 itu akan tetap menjadi dirinya sendiri, gitu ya. Muhammad Reyhan. Akan tetap menjadi dirinya sendiri. Contoh ya, untuk yang apa ini namanya? 180 min alfa. 180 min alfa. Misalnya kita pakai sudut yang sama, sin 120 derajat. Berarti sin, kita bisa tahu sudutnya kan, kenapa pakai ini? Biar kita tetap memakai hafalan kita, yaitu kuadran 1, begitu. Biar nggak usah banyak-banyak yang dihafal. Terus, sinnya 180 dikurang, biar jadi 120, 180 itu dikurang 60. Gitu kan ya. Maka hasilnya adalah sin 60. Sin 60 berapa? Setengah akar 3. Terbukti bahwa sama ya. Ini sama, berarti rumusnya bisa digunakan. 1/2. 1/2 akar 3. Ya. Oke. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Nanti latihannya akan banyak saya kasih untuk sambil persiapan ya. Coba difahami dulu, kalau tidak ada pertanyaan saya akan lanjut. Begitu ya. Nggak ada ya. Oke. Kita lanjut ke contoh yang lain supaya bagian ini mantep begitu. Contohnya
Kita buat latihan aja deh. Latihannya satu-satu ya. Yang pertama, carilah nilai perbandingan sudut berikut. Yang A, misalkan tangan 135 derajat. Kalau Itu dikerjain. enggak, sambil saya jelasin dulu ya. Tangan 135. Tangan 135 itu kalau bisa sih, kalau tidak ditentukan harus pakai 90 atau 180, pakailah 180 aja gitu ya. Supaya tidak keliru begitu. Tangan 135 berarti tangan 180 derajat dikurang, biar jadi 135. 180 itu dikurang berapa? Ada yang bisa jawab? 45. Iya, betul. 45. Karena kita pakainya yang 180, maka tangan tidak berubah jadi kotangan. Tapi nilainya jadi negatif. Begitu ya. Kenapa negatif? Karena kuadran 2. Begitu. Dijelasin di sini ya. Karena ini menandakan kuadran 2, maka tangan negatif. Ya. Kemudian dilanjutkan sama dengan tangan 45 derajat. Nah, tangan 45 berapa? Gitu kan? 1 ya. Jadi minus 1. Kalau lupa tangan, pokoknya sin 45 dibagi cos 45. Gitu. Nah, ini untuk contoh sudut. Nah, yang B nanti coba kalian kerjakan sendiri ya. Tapi yang ini dikumpulnya besok lah ya, besok pagi gitu. Tangan, misalkan tangan 100, kok tangan lagi sih? Cos lah ya, cos 150. Nah, coba dikerjain nanti ya. Terus kita ke nomor 2. Ini nanti aja nih pas luring kalian kerjakan. Nomor 2, contohnya gini. Ada sin alfa dikali tangan 90 minus alfa dibagi sama cos 90 minus alfa dikali dengan kotangan lagi. Iya, Pak. Kotangan alfa. Begini. Nah, sederhanakan gitu ya. Sederhanakanlah soal berikut. Berarti kan sin alfa nggak bisa dirubah sama sekali. Tetap sin alfa. Begitu ya. Tangan 90 min alfa. Oh, ini salah nih. Saya plus. Tangan 90 min alfa. Itu jadi apa? Dia 90 min alfa ini kuadran 1 ya. 90 min alfa itu adalah kuadran 1. Kalau kuadran 1 maka nilai tan itu adalah positif. Terus ini adalah kuadran 2 ya. Ini kuadran 2. Kalau dia di kuadran 2 maka nilai cos itu adalah negatif. Begitu ya. Nah, karena dia pakai 90 maka tangan itu jadi cot alfa. Karena pakai yang vertikal ya. Terus cos ini pakai 90 juga, maka jadi sin. Tapi sebelum selesai kita kasih minus di depan karena kuadran 2.
Terus kotangan alfa tetap kotangan alfa gitu ya. Nah, ini dicoret. Ini juga dicoret. Hasilnya adalah 1 kali 1 dibagi min 1, yaitu min 1. Nah, ini untuk contoh soal yang tidak pakai sudut-sudut begitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Iya, Iya, apa itu? mau nanya Kak. Kak lagi. Iya, Dek. Berasa masih muda deh. Ya, apa? Kok Cara kayak ngebedain kuadran 1 sama kuadran 2 gimana, Bu? Oh, cara bedain kuadran 1 sama kuadran 2. Oke. Saya masih kurang paham. Nah, tunggu ya. Masih. Iya, sama-sama. Cara membedakan kuadran 1 dan kuadran 2. Gitu. Persamaan sederhana. Oke. Cara membedakan kuadran 1 dan kuadran 2. Itu dari soalnya. Kalau kan kuadran 1 itu kurang dari 90 begitu ya. Kuadran 1 itu kurang dari 90 bedainnya. Kuadran 1 itu kurang dari 90. Maka kalau dibilang kurang, rumusnya berarti 90 dikurang karena ininya kurang gitu ya. Sama-sama kurang. Kalau kuadran 2 itu lebih dari 90. Kalau dibilang lebih dari 90, maka 90 plus. Dan kurang dari 180, maka 180 min. Gitu ya. Terus nanti kuadran 3 itu lebih dari 180, berarti 180 plus. Kurang dari 270 min. Gitu. Jadi kalau kurang itu min, kalau lebih itu plus gitu. Nah, ini kan di sini sudutnya yang pertama 90 dikurang alfa. Berarti min dong. Min itu kurang dari 90 begitu. Kalau kurang dari 90 kan sudutnya lancip, berarti kuadran 1. Atau kurang dari 90 kan berarti ke kanan nih. Di kanan kan kuadran 1 gitu. Terus 90 plus berarti lebih dari 90. 90 plus berarti ke kiri gitu ya. Kan kemarin kalau plus alfa itu arahnya ke kanan atau ke kiri, berlawanan dengan jarum jam. Kalau negatif itu arahnya ke kanan atau searah jarum jam. Gitu. Makanya kalau dibilang 90 min berarti arahnya ke sini. Di sebelah kanannya 90, kuadran 1. 90 plus berarti sebelah kirinya ke sebelah kirinya 90. Jadi kuadran 2 gitu ya. Semoga membantu. Ada lagi yang mau tanya ini? Bu, dalil lagi ACC, Bu. Oh, iya sih. Tadi soalnya lagi dah. Terus ada lagi? Sudah? Saya mau nanya, Bu. Iya. Boleh nggak? Nggak boleh gimana? Itu kok tangannya Iya, itu kok bisa berubah jadi kotangan ya, Bu? Itu kenapa ya? Tangannya Saya kurang kenapa paham. berubah jadi kotangan? Kemarin di kuadran 1 ya. Ini. Tangannya itu kenapa berubah jadi kotangan? Karena kemarin kita sudah coba gitu ya. Tangan di sini sih, di catatan kemarin. Atau saya jelasin ulang lah. Kenapa tangan itu berubah jadi kotangan? Kenapa tangan berubah jadi kotangan? Coba ya. Ini kan sudut 90.
Di sini misalnya alfa, ya. Berarti di sini yang merah 90 min alfa dong, ya. 90 min alfa, ini alfa. Kenapa 90 min alfa? Karena sudut segitiga itu kan jumlahnya 180. Berarti kalau sudah dikurang dengan siku-siku 90, tinggal 90 kan sudutnya. Makanya kalau di sini alfa, di sini 90 min alfa. Terus kita buat ABC begitu, ya. Kita cari tangan 90 min alfa, berarti sudut ini ya yang merah. Kita pakai yang merah. Tangan itu kan desa, depan per samping. Ya. Depannya si A, sampingnya si B. Begitu. Nah, sekarang kita cari kotangan alfa. Kotangan alfa, gitu kan. Kotangan alfa juga sade ya, terbalik ya. Samping dibagi depan. Samping dari alfa itu si A, depan dari alfa itu si B. Maka tangan dari sini kesimpulannya adalah tangan 90 min alfa itu adalah sama dengan kotangan. Kan sama hasilnya ya? Tuh, sama. Begitu. Kemarin sih saya jelasinnya baru sin sama cos ya. Kotangannya saya simpulkan sendiri. Nah, ini hasil ininya. Kenapa bisa sama ya? Jadi, tangan 90 min alfa itu akan sama dengan kotangan alfa. Berapapun sudut alfanya itu sama, begitu. Semoga membantu ya, bisa. Jadi, kalau dia berhubungan dengan 90 dan 270, tangan itu jadi kotangan. Begitu. Nah, positif dan negatifnya tentukan dulu itu kuadran berapa. Ya, kita contoh lagi ya, yang mirip seperti itu. Oke. Nomor 3. Sin 180 min alfa dikali kotangan misalkan 180 min alfa dikali dengan tangan 90 min alfa. Kemudian ini kotangan alfa, terus ada cos 180 min alfa, terus ada sin. Jangan deh. Cos lagi misalkan 90 min alfa. Nah, kita satu-satu dulu. Ini kalau ada soal seperti ini, kita tentukan dulu kuadrannya. Kalau yang sudah alfa, udah nggak usah pusing gitu ya. Dianggap sebagai positif kuadran 1. Ada yang mau masuk lagi ya? Dira. Kemudian kita tentukan satu-satu. Ini kuadran 2. Yang dilihat ini ya, 180 min, berarti 180 itu kan di sini. Min, berarti kurang gitu ya. Kurang dari 180 seperti yang tadi saya jelasin sebelumnya. Ini KW2 berarti dong, kuadran 2, sin bernilai positif. Ya. Terus ini juga kuadran 2, kebetulan sama sebelah ya. Kuadran 2, kotangan bernilai negatif. Terus ini kuadran 1, tangan positif ya. Yang bawah. Cos ini 180 min alfa kuadran 2,
Ini harus hati-hati ya ngerjainnya. Cos-nya negatif. Karena nanti akan dibuat gabung dari kuadran 1 sampai 4. Kalau sini sudah paham, ke 3 dan 4-nya saya gampang jelasinnya. Ini berarti 90 min alfa kuadran 1 ya. KW1, tapi cos-nya positif. Ada yang salah gak saya? Coba dilihat. Ada yang salah gak? Ada yang salah gak nih? Yang KW2 kotangannya min. Itu Yang mana? Ayo. yang Yang kotangan cos 80 ya, Bu. Cos. Iya, ini ya. Yang ini salah ya. Ini harusnya minus. Ya. Oke. Ini saya kadang sengaja disalah-salahin loh. Jadi jangan langsung, harus memperhatikan dengan baik gitu ya. Sin 180 min alfa itu berarti karena dia pakai horizontal, dia akan tetap jadi sin. Dan kuadran 2 jadi positif. Kotangan pakai 180 juga tetap kotangan, tapi pakai negatif di depan. Karena kuadran 2, kita sudah tandain dia negatif gitu ya, alfa. Kemudian di sini pakai 90 berarti jadi kotangan. Kotangan alfa ya. Terus ini kotangan juga. Cos itu tetap jadi cos karena pakai horizontal 180 ya. Dia jadi minus. Sesuai dengan yang sudah kita tandain. Terus ini cos jadi plus tapi dia berubah jadi sin karena pakai kuadran pakai 1 pakai 90 gitu ya, pakai vertikal. Nah, coret yang bisa dicoret. Kotangan sin. ya. Sin juga. Terus sisa kot plusnya ini jadi plus ya. Min kali min. Jadi kotangan alfa dibagi, ini kayak saya nulisnya jadi kayak cos ya. Cos alfa. Ntar dulu ya. Ini saya hapus dulu lah. Tulisannya kok kurang cantik. Cos alfa, kok jadi cos kan? Kotangan alfa per cos alfa. Kira-kira bisa disederhanain lagi gak gitu? Kotangan itu apa sih? Tangan. Iya, kotangan itu tangan. Tapi dia itu cos per sin kan ya? Cos alfa per sin alfa. Bisa dicoret dong berarti ya. Cos alfa. Coret deh cosnya. Hasilnya Sin adalah 1 per sin alfa. Hati-hati, ini ada 1 di atas. Kok bisa gitu sih, Bu? Ada nih, misalnya ada yang nanya gitu ya. Misalnya nih, ada yang malu-malu, tapi sebenarnya mau nanya, kok itu jadi dicoret? Begitu kan. Ini kan sama dengan cos alfa per sin alfa. Ini satu kesatuan ya. Yang di bawah, cos doang, gitu kan. Cos alfa per 1, begitu kan. Nah, ini kan jadi bisa dianggap cos alfa per sin alfa dibagi cos alfa per 1. Nah, ini pelajaran SD kan. Kalau dibagi jadi dikali, dia jadi pindah gitu kan. Cos alfa per sin alfa dikali 1 per cos alfa. Coret deh cosnya ya, seperti yang tadi. Ini dicoret, kayak beda warna lah. Dicoret 1 per sin, begitu ya. Takutnya nanti keliru yang dicoret. 1 per sin dapatnya dari situ. Cos dibagi cos itu 1 per sin. Sinnya ada di bawah. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ini 3 soal.
Berarti tadi ada satu soal ya, ini PR atau kerjakan di luring, dikumpulkan besok ya. 2 soal saja. 1. Nomor 4 ya. Dikumpulin di mana, Bu? Dikumpulinnya di mana ya? Nanti saya Di bikin di GC ya. Saya bikin di GCR. Sekalian kesimpulan soalnya. Nah, ini misalkan bukan misalkan. Soalnya kenapa jadi begini? Nah. Sin satu dulu deh. Nomor 4 satu dulu ya, sebelum masih ada 5 menit sayang. Sin 45 derajat dikali sin 15. Nah, ini gabungan nih. Cos 135 dikali cos 105. Gabungan dari kuadran 1 dan 2. Sin 45 kita udah tahu ya berapa hasilnya. Tapi tulis aja dulu. Pokoknya kalau kuadran 1 tetap ditulis biasa aja, nggak usah pakai rumus-rumus begitu. Kalau ini sin 15. Boleh dipakai begini, boleh juga pakainya yang 90 dikurang gitu ya. Terus ini cos 135. Pakai aja 180 min 45. Terus ini berarti cos 180 cos 180 min berapa yo? Biar 105. 75. Iya betul, 75. Sin 45 istimewa setengah akar setengah akar 2. Sin 15 aduh ntar aja susah gitu kan. Sin 15. Cos 180 min 45. Ini kuadran berapa? Tentukan dulu. Dia kuadran 2 gitu kan. Ini kuadran 2 nih. Ini juga kuadran 2. Berarti cosnya semua negatif begitu ya. Ini kuadran 2 berarti cos negatif, di sini juga cos negatif. Begitu. Karena cos negatif berarti di sini jadi cos min cos 45, di sini jadi min cos 75. Ya. Oke. Terus perhatikan atas sama bawah setengah akar 2 dikali sin 15. Masih nggak bisa kita cari ya sin 15. Cos 45 sama dengan sin 45 ya tadi, setengah akar 2. Cos 75 nggak tahu juga nih cos 75 apa gitu kan. Min cos 75. Min dikali min jadi plus. Ya. Terus ini ada hubungannya nih berdua. 15 tambah 75 itu sama dengan 90. Kayak kemarin lagi kan PR-nya. Berarti itu bisa dianggap sudut yang sama gitu nilainya. Berarti ini kan coret ya tadi. Coret, plusnya juga coret. Berarti kita tinggal punya sin 15 dibagi sin 15. Jadi 1. Ya kan? Kan cos 75 sama dengan sin 15 kan? Begitu ya. Bisa langsung dibikin gitu. Cos 75 itu sama dengan sin 15. Karena kalau di jumlah 90 sama dengan tadi kita ngerjain ini nih ya, ngerjain nomor 1. PR nomor 1. Cos 15 bisa diganti jadi sin 75. Ini kan ya, cos 90 kurang 75. Nah, ini juga bisa begitu.
sin cos 75 ganti jadi sin 15. Ada pertanyaan sampai nomor 4? Oke, sekian pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu lagi dalam video selanjutnya. Terima kasih.